Iya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai atau usia bukan jadi penghalang. Kan misalnya seperti tadi yang saya ingin mengungkap sekali bahwa kebiasaan sekarang orang tua tidak mengajarkan life skill tadi ya. Betul. Bahwa zaman dulu Mbak Tami alhamdulillah menemukan orang tua yang mendidik dia untuk life skill. Lalu kemudian perasaan anak pastinya nggak nyaman. Iya, betul. Perasaan kesel, kok dibeginikan, kok harus begini, kok harus begitu, padahal ada banyak aturan. Ya, padahal ada pekerjaan rumah tangga. Nah, bagaimana untuk menyadarkan anak-anak ini pada saat dikasih tahu orang tuanya, lalu kemudian justru kemanfaatannya itu dirasakan saat ini gitu oleh Mbak Tami di usia yang tidak belia lagi gitu. Pada saat itu umur SMP mungkin digituin sebel banget gitu kan. Ya masih SMP tuh berapa tahun? 13 tahun ya. Tapi harus sudah setiap hari Minggu tuh harus membersihkan rumah, gantian lah sama Mbak Minati. Masak, udah gitu nggak boleh nanya lagi bumbunya apa. Pokoknya harus ada, itu dari mulai ke pasar loh. Bukan cuman masakan sayur mayur ada di situ, dari mulai ke pasar. Jadi dari jam 6 pagi udah ke pasar, harus belajar nawar, dikasih uangnya pas-pasan, dan harus pulang bawa ayam, bawa ini gitu. Udah dicatat tuh sama si Mami tuh, aku ingat banget tuh. Harus ini, duitnya cuman segini tapi belanjanya kok segini gitu. Aduh, kayaknya kok perasaan kok kejem banget sih gitu. Mana cukup, tapi itu justru positifnya kita jadi harus belajar nawar gitu. Nggak tahu ibu saya mungkin ada maksud kali ya. Ada gitu. maksud. Nanti jadi kalau... saya sampai sekarang jadi tukang nawar. Iya. Dan ibu-ibu kejem banget kalau nawar. Gimana? Baju berapa? 80.000, 10.000 dah. Masya Allah. Emang sampai gitu kalau nawar Mbak Tami? Pepaya berapa? 1.500 dong. Kok 50% ditawar? Enggak ada yang cuman maksudnya mungkin ya mungkin ada maksudnya kali ya satu, gitu. nanti kalau fashionnya nggak laku kan bisa buka rumah makan juga kan gitu itu. Kebenaran saya jadi seneng sekarang. Kue ulang tahun juga harus bikin sendiri. Kalau di keluarga ada yang ulang tahun, ayah, ibu atau kakak adik harus bikin kue ulang tahun sendiri. Diajarin sama mami. Dulu kan peralatan kue belum banyak, sampai dihias itu. Saya jadi tahu kalau kue mau lebih tinggi hasilnya pakai telur bebek gitu. Terus jadi 3 atau 4 telur bebek tuh kuahnya udah tinggi. Terus kan harus dipotong pakai benang, ditarik. Jadi semuanya jadi tahu gitu. Dan sekarang jadi seneng di dapur. Gitunya ya. Iya. Nah, kan ini semua didapat perlu, pada saat kondisi kita mungkin nggak nyaman nerimanya. Tapi Waktu ternyata itu nggak manfaatnya nyaman. sekarang. Iya, gitu. karena masih kecil, masih pengen banyak main ya. Tapi saya jadi mikir ibunya ibu saya, berarti nenek saya, ngedidik ibu saya pasti kan seperti itu. Makanya ibu saya juga ngedidik kita anak perempuannya seperti ini. Anak perempuan lebih banyak tugasnya daripada anak laki. Itulah enaknya jadi anak laki-laki. Adik saya kan yang laki, ada 1 yang laki, tapi tugasnya kok nggak banyak ya? Yang banyak gak banyak malah tapi yang perempuan sedikit ya. tapi berat. Iya, laki-laki itu tanggung kualitasnya jawabnya sedikit ya. tapi berat karena dia punya uang juga untuk istrinya. Istri punya uang nggak usah untuk suaminya, kan enak banget. Iya. Kayak curcol nih. Iya, istri dosa suami ikut nanggung, suami dosa istri nggak mau ikut. Tapi enaknya kita nggak hamil. Nggak hamil, tapi disunat berat banget. Sekali, hamil bisa berkali-kali. Iya, jadi hamil sunat cuma sekali, kalau 2 kali 3 kali, hilang. Berhilang. Dan tapi kan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi ibu surganya ada di ridhonya suami. Nah, gitu. jadi sama aja, semuanya punya tanggung jawab. Berarti kita tetap di atas, Tat ya? Iya, nggak tentu. Nggak juga, Allah itu kan tentu pasti memberikan ke pasang-pasangan kan semua udah pada sesuai kodratnya, nggak ada yang melebihkan, nggak ada yang lebih. Subhanallah. Iya itu. Tapi memang ada life skill itu perlu diajarkan karena apa? Karena anak itu kadang-kadang tidak tahu kebutuhannya, dia tahu hanya kesenangannya. Itulah sebabnya orang tua itu ada otoritasnya, dia memang kadang-kadang otoriter tetapi dia juga demokratis. Kalau demokratis murni, anak nggak jadi anak, nggak jadi hidup. Karena kalau demokratis murni, anaknya 3 kok sakit 2, nanti demokratis. Ini kita ke rumah sakit apa piknik, minum obat apa es krim. Insya Allah 3 hari anaknya bilahi taufik walidayah semuanya. Nah, kalau semuanya pakai demokratis, tapi ada otoriternya. Otoriter itu kewajiban orang tua, yang orang tua itu lebih tahu daripada anak. Kadang-kadang anak nggak ngerti fungsinya itu tadi. Ternyata dengan begini luar biasa. Sekarang kue jarang sekali loh kita menemukan seorang ibu muda bisa bikin tart sendiri, bikin kue sendiri. Kalau perlu bikin memang tuh nggak usah pakai lilin, pakai obor biar lebih.
kan itu semuanya. Biar kan niupnya susah ya? Iya, niupnya susah. Semuanya ada kebersamaan, semua niup bareng itu semuanya. Iya, jadi sekarang karena di karir nyanyi udah aku kurangin, di film juga aku kurangin. Stop sih mungkin enggak, tapi dikurangin aja, nggak seperti dulu. Jadi lebih banyak waktu untuk di dapur bikin. Saya tuh lebih senang bikin dessert daripada masak ya. Jadi saya bikin yogurt, dikap-kapin, bikin apa, terus saya desain baju. Kebenaran anak kan juga udah besar. Jadi apalagi kan nih laki-laki ya, laki-laki anaknya ya. dan anak udah besar, udah mandiri kan. Jadi kayaknya sekarang banyak waktu nih gitu. Terus juga kumpul sama teman-teman juga lebih banyak waktu, ikut beberapa pengajian di teman-teman pokoknya gitu. Apakah Allah kan masih maha tahu untuk kemudian Mbak Tami, dulu nggak sempet saya kasih begini nih karirnya. Sekarang giliran sempet saya berikan kamu kesempatan. Allah memang lebih tahu bahwa saat inilah yang tepat untuk Mbak Tami sendiri juga untuk melakukan Sebetulnya hal ini. semua orang itu punya peluang. Tinggal bagaimana, makanya dalam hadis dikatakan wa fi kulli khairin akhris ma yanfa'ika. Jadi setiap manusia itu punya nilai-nilai kebaikan. Maka dari kebaikan itu keluarkanlah kemanfaatan. Begini, kalau kita punya ada hotel mewah misalnya, kita tidak usah berpikir untuk memilikinya, tapi bagaimana mengambil kemanfaatan dari hotel itu. Kita itu punya tangan itu sehat, tapi belum tentu kita bisa mengeluarkan kemanfaatan dari tangan kita. Kalau hanya untuk mukuli itu berguna, tapi nggak bermanfaat. Tapi kalau itu dipakai untuk bagaimana karya itu, kita punya pikiran kita kalau hanya untuk memikirkan bagaimana sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka itu keluar dari kaidah keislaman. Artinya kita itu masing-masing punya potensi, bagaimana potensi itu dikeluarkan menjadi kemanfaatan. Jangan mengandai-andai, ditutup dalam hadis itu. Ya. Ada yang nanya di TKT, ya. udah nggak sabar dan, lihat tuh, lihat tuh, mukanya tuh, Assalamualaikum, saya mau bertanya. Nama Desi dari Universitas What? Pamulang. Desi, ini Desi, ini juga Desi. Makanya kayak Pinang. Desi. Beneran Desi? Iya. Oh my God. Desi. Ini juga Desi teh. Megang mic-nya juga kayak Di sini penyanyi. Desi ada 3. Oh ada Iya. 3? Oke, yang mana aja Desi? Coba angkat yang oke. Desi. Satu lagi mana Desi? Iya. Oh kan 2, berarti maksudnya saya 3, sama saya Iya. tuh 3. Oke. Desi Ratno Soro. Oh berarti bukan Desi, Deso. Oke, silakan. Siapa tokoh yang menginspirasi Mbak Cintami buat selalu menghasilkan suatu karya? Oke. Tokoh tuh nggak bisa ayah ya? Bisa aja. Boleh kan? Bisa, ayah itu pahlawan, ayah itu luar biasa. Tokoh bisa. Ayah saya dan ibu saya sih, tapi lebih ayah kali ya. Ayah. Iya. Apa yang membuat Mbak Tami? Dulu ayah profesinya Ayah. apa? Ayah Ayah saya dokter ekonomi. dokter ekonomi. Ayah saya selalu mengajarkan yang sampai sekarang terus saya pakai, insya Allah, kejujuran. Kejujuran dalam segala hal. Terus yang diajarkan juga penghematan. Jadi dulu dari kecil kita anak-anak nggak pernah boleh boros gitu, selalu harus berhemat, menabung. Terus ada lagunya ya, rajin menabung dan tidak sombong. Ya. Suka menolong. Kalau ibu saya selalu Baik mengajarkan keramahan, jangan lupa tersenyum pada semua orang gitu. Ya selain dari agama, kalau agama dapatnya lebih dari ibu, ayah saya kan dulu banyak sekolah di luar ya, di Jerman, di Belanda segala macam, tapi agama kita didikan agama dapatnya dari ibu. Perwujudan sebuah kejujuran terhadap karya fashionnya seorang Cintami Atmanegara diwujudkan dalam apa? Dalam warna kah? Dalam cuttingnya kah? Atau dalam apa? Ciri khas ya. Saya lebih memilih kepada model-model yang gampang, nggak terlalu ribet modelnya, yang lebih Praktis. minimalis, lebih Minimalis, praktis. Dan dari segi kain juga itu sangat penting, khususnya untuk kita di sini yang tinggal di Indonesia dengan udara lebih banyak panas daripada dinginnya. Ya, yang nyerap keringat. Ya, yang bahannya harus nyaman. Harus Kalau nyaman. saya lebih kepada itu ya, karena saya merasakan
udara apalagi kemarin-kemarin, sekarang udah musim hujan ya, kemarin panasnya luar biasa. Dan dulu saya kalau melihat seorang wanita memakai baju muslim, saya suka terheran-heran dulu ya, waktu saya belum memakai baju muslim. Kok nggak panas ya gitu, saya aja belum memakai baju muslim udah bisa merasakan panasnya, gerahnya. Kok bisa sih, aduh saya nggak habis pikir gitu. Tiba-tiba saya juga memakai baju muslim ya. Dan terjawab pertanyaan itu. Iya, dan tidak ada panas sama sekali. Padahal dulu waktu belum pakai baju muslim, saya aja tiap hari nggak pernah tuh nggak bawa kipas. Saking panasnya tuh saya kalau ngeliat yang berhijab, apalagi yang udah syari, sampai terbingung-bingung. Itu kali keringatnya udah numpuk kali itu di dalam gitu. Soalnya saya aja kepanasan gitu. Saya nggak pernah terpikir juga terus satu hari saya memakai baju muslim gitu ya. Kok tiba-tiba udah 100-200 teman yang menyuruh saya memakai baju muslim tapi tidak pernah terpanggilkan ya. Iya nanti, iya ntar deh gitu jawabnya. Tapi tiba-tiba dengan sendiri nggak ada yang nyuruh tuh, malah nggak ada yang nyuruh, tiba-tiba saya mau aja dengan sendirinya. Untung sudah segera mau ya. Artinya nggak segera juga sih Pak Ustadz, seharusnya udah dari dulu kali ya. Saya baru 2 tahun terakhir ini ya. Tapi kan Israel tidak mendahului. Kalau Israel sudah datang duluan kan kita jadi masalah. Kalau warna model itu Mbak Cintami bisa tahu bahwa ini pasti desain saya atau yang lain. Atau warna yang dominan. Nanti ya setelah satu ini diungkap ya. Tetap bersama kami di Cerita Hati karena siap cerita. Berkesan di hati.